Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini Kamis 3 November 2022, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 4, dikatakan demikian. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Di bahasa Batak dedok, jadi di paholang halak Israel ma aka Baal dot Astarot jala sasada jahuba dioloi nasida. Songonima hatani dibata. Teguhlah dalam iman selama hidup. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, setiap manusia dan bangsa pastinya berharap agar selalu dalam perlindungan Allah saat menghadapi bahaya atau peperangan. Juga seperti keadaan bangsa Israel dalam teks ini. Maka Samuel mengingatkan umatnya Israel agar berbalik kepada Allah dan menjauhkan para Baal dan para Asitoret yang mereka anggap lebih berkuasa dari Allah. Padahal itu sama sekali keliru. Siapa yang berharap pada Tuhan harus membuang segala bentuk keraguan dan kekhawatiran, penyelewengan hati, agar hati kita sepenuhnya percaya pada pertolongannya. Keadaan dan situasi hidup bangsa Israel yang jatuh pada penjajahan Filistin harusnya dapat menyadarkan mereka umatnya Israel, karena mereka menunjukkan iman dan peribadahan mereka yang kurang atau yang tidak sungguh-sungguh, yakni karena mendua hati. Pada masa itu tabut Allah yang sudah kembali ke tangan Israel sebagai simbol kehadiran Allah yang memelihara mereka umatnya, sehingga itu menuntut kesetiaan dan penyembahan yang benar-benar dan penyembahan yang bulat kepada satu-satunya Tuhan. Sehingga ketika ada keluhan dan tidak nyaman hidup pada bangsa Israel akibat penjajahan bangsa Filistin, hamba Tuhan yakni Samuel menyuarakan ajakan pertobatan kepada Israel umatnya sebagai umat pilihan Allah yang selayaknya harus menjadi teladan. Bukti yang harus ditunjukkan Israel akan pertobatan mereka adalah harus meninggalkan semua ilah asing dan mengikrarkan kesetiaan iman mereka hanya kepada Tuhan. Maka atas pemeliharaan Tuhan yang memenangkan Israel dari bangsa Filistin, kurban persembahan mereka diterima Tuhan. Samuel pun mendirikan Tugu Ebenezer. Belajar dari keadaan dan situasi hidup yang dialami oleh Israel umatnya, maka kita yang hendak berharap akan penyertaan Tuhan saat ini, kita hendaknya tetap berusaha memeriksa diri dengan jujur, mengakui dosa dan bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia pada kehendak Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik untuk mengalami pemulihan dan untuk menerima berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Dan itulah cara kita untuk memenangkan hidup. Maka nyatakan dan tunjukkan pertobatanmu dan nantikanlah pemberian berkat dalam hidup yang dapat dinyatakan setiap saat. Teguhlah dalam iman
dan iman yang sempurna adalah membawa perubahan dan menjadi berkat pada dunia. Demikianlah teks ini Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, menambahkan kepada kami umur, napas kehidupan, hari yang baru, dan kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam kuat kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini di dalam setiap keadaan mereka yang kurang sehat, atau yang dalam keadaan sakit, yang berbaring di tempat tidur atau di pembaringan mereka. Tuhan yang menjamah dan memberkati setiap makanan minuman atau obat-obat yang mereka konsumsi. Dan berikanlah kekuatan kepada mereka yang dalam kelemahan. Hiburkan yang dalam duka cita. Dan untuk kami seluruhnya, kami mau serahkan jiwa raga kami, agar Roh Kudus-Mu akan selalu diam di hati kami untuk menyertai dan memelihara kehidupan kami. Bimbinglah kami agar kami selalu melakukan yang terbaik. Terimalah doa kami, Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.